Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai ketenagakerjaan yang merupakan materi ekonomi kelas 11 KD 3.3 oleh saya Elisha Fahriana Hanifa dari Pendidikan Ekonomi UNS. Subbab yang akan kita bahas di sini adalah mengenai permasalahan ketenagakerjaan, di mana yang pertama kita bahas di sini adalah 5 permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 5 permasalahan itu adalah yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua jumlah angkatan yang tinggi, yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, serta yang kelima adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Kemudian dari permasalahan itu salah satunya adalah pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Jadi, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kemudian, selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis dari pengangguran menurut sebab-sebabnya. Di sini ada 8 jenis pengangguran, yaitu yang pertama ada pengangguran musiman. Pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian. Kemudian yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi, yaitu di mana para pekerja atau pencari kerja menginginkan gaji yang terlalu tinggi, mengakibatkan para pengusaha tidak mampu memberikan upah atau keinginan tersebut. Yang keempat adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kelima adalah pengangguran voluntary, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak bekerja karena memiliki kekayaan yang cukup. Yang keenam, pengangguran teknologi yang terjadi karena pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran potensial adalah pengangguran yang terjadi karena para pekerja dalam suatu sektor dipindah ke sektor lainnya tanpa mengurangi output. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pengangguran konjungtur atau siklis yang terjadi karena turunnya kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah 15 penyebab terjadinya pengangguran. Akan saya sebutkan, yaitu yang pertama ada tekanan demografis dengan jumlah komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.
Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia. Yang keempat, kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar. Yang kelima, terjadinya PHK. Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif. Yang kedelapan, masih sulitnya arus masuk modal asing. Yang kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif. Yang ke-10, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Yang ke-11, ada kemiskinan. Ke-12, ketimpangan pendapatan. Ke-13, urbanisasi. Ke-14, stabilitas politik yang tidak stabil. Serta yang terakhir adalah perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak dari pengangguran. Di sini ada 8 dampak pengangguran, yaitu yang pertama adalah pendapatan nasional yang menurun. Akibat semakin banyak jumlah pengangguran di suatu negara, maka banyak orang yang tidak akan mendapat upah sehingga pendapatan nasional ikut menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat yang rendah diakibatkan karena semakin besar berat beban orang yang bekerja. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja yang rendah karena orang bersedia bekerja apa saja tidak sesuai dengan bidangnya. Yang keempat adalah upah yang rendah. Akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, maka upah yang ditawarkan juga akan rendah. Kemudian yang kelima adalah investasi dan pembentukan modal yang rendah. Yang keenam adalah menjadi sumber utama kemiskinan. Yang ketujuh, pemborosan sumber daya potensi yang ada dikarenakan jumlah pengangguran dan setengah menganggur merupakan pemborosan sumber daya dan potensi diakibatkan kemampuan yang dimiliki mereka dapat menjadi sumbang asih yang besar, namun yang terjadi adalah sebaliknya karena mereka tidak dapat menghasilkan apapun. Kemudian yang kedelapan adalah dampak sosial yang ditimbulkan oleh pengangguran, yaitu antara lain yang pertama menjadi beban keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah penghargaan diri yang rendah. Yang ketiga, kebebasan yang terbatas. Serta yang terakhir adalah mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminalitas. Kemudian, apakah permasalahan pengangguran bisa dipecahkan? Bagaimana menurut kalian? Jadi, jawabannya adalah ya, bisa. Pemerintah dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui program dan kebijakan yang efektif. Nah, apa saja cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum? Yang pertama adalah dengan menciptakan kesempatan kerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama karena Indonesia adalah negara berbasis pertanian. Kemudian, yang kedua adalah menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha memperluas usahanya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, di mana hal ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, dan meningkatkan kualitas mental spiritual. Yang kelima, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu berpihakan kebijakan termasuk akses pendamping, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Yang keenam, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan
Pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota harus menjadi suatu kesatuan yang saling mendukung. Serta yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Nah, materinya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.